Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Hadratal muhtaramin, para alim, ulama, para kiai yang selalu kami ta'zimkan. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita selalu diberikan kenikmatan, diberikan taufik serta hidayah, terutama nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat bersua kembali di ruang khidmat NU untuk melanjutkan kajian kita, kajian kitab takrib yang secara rutin kita selenggarakan setiap Selasa sore. Alhamdulillah, pada kajian di Selasa yang lalu kita sudah merampungkan pembahasan kita tentang mas kawin atau mahar. Dan pada sore hari ini kita akan membahas hal yang berkenaan dengan mut'ah. Dan nanti akan kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai walimah. Qala al-musannifu rahimahullah, faslun fil mut'ati wa hiya ismun lil mali alladhi yadfa'uhu ar-rajulu ilam ra'atihi limufaraqatihi iyyaha. Artinya fasal yang membahas tentang mut'ah, bahwa mut'ah adalah nama bagi harta yang diberikan oleh suami kepada istri karena adanya perpisahan atau perceraian. Ini adalah pembahasan kita pada sore hari ini. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa mut'ah itu berasal dari bahasa Arab, diambil dari kata al-mata. Saya ulangi, mut'ah itu berasal dari kata al-mata yang mempunyai arti ma yustamta'u bihi wa yuntafa'u bihi. Ma yustamta'u bihi wa yuntafa'u bihi, yaitu sesuatu yang bisa dipergunakan dan bisa dimanfaatkan. Itu adalah tinjauan mut'ah dari segi bahasa. Sedangkan pengertian mut'ah menurut ilmu fikih adalah harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istri sebab adanya perceraian atau
perpisahan. Baik perpisahan ini sebab adanya talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya, atau karena adanya hal-hal yang lain. Suami istri kemudian terjadi perceraian baik oleh talak yang dijatuhkan oleh suami atau karena sebab yang lain. Kemudian si suami memberikan sekedar harta. Ini yang disebut dengan mut'ah. Atau secara mudahnya, mut'ah itu dapat dikatakan sebagai pesangon dari suami kepada mantan istrinya karena adanya perpisahan. Karena si suami telah mentalak atau menceraikan istrinya, atau perpisahan atau perceraian karena sebab-sebab yang lain. Pendengar kaum muslimin rahimakumullah, lah hukum pembayaran mut'ah ini bagi si suami terhadap istrinya, ini ada beberapa hukum. Di antaranya yang pertama, mut'ah ini atau pesangon suami kepada mantan istrinya itu hukumnya wajib dibayarkan oleh seorang suami kepada istrinya apabila si suami mentalak istrinya setelah terjadi kumpul atau ba'da dukhul. Saya ulangi, ada suami menceraikan istrinya, kok istrinya sudah pernah digauli atau sudah pernah dikumpuli, maka dalam keadaan seperti itu suami wajib memberikan pesangon atau mut'ah kepada istrinya, wajib. Yang kedua, mut'ah juga hukumnya wajib apabila seorang suami mentalak istrinya walaupun belum terjadi kumpul atau qabla dukhul dan suami belum menentukan besaran mahar ketika terjadi akad nikah. Saya ulangi, ketika akad nikah suami belum menentukan maharnya berapa, belum menentukan. Kemudian selang beberapa hari belum dikumpuli, si suami menceraikan istrinya, maka dalam keadaan seperti itu tetap si suami wajib memberikan pesangon kepada istri yang diceraikan tersebut walaupun belum dikumpuli. Tapi tadi dengan catatan ketika akad nikah si suami belum menentukan besaran mahar yang akan diberikan kepada si istri. Ini yang kedua. Yang ketiga, apabila pengadilan agama telah memutuskan jatuhnya talak, yang talak ini penyebabnya dari pihak suami, atau yang perceraian ini atau fasakh ini penyebabnya dari pihak suami. Misalnya si suami murtad, terjadi akad nikah secara sah antara seorang suami dan wali dari si istri atau mempelai perempuan. Kemudian beberapa hari setelah itu si suami murtad. Kemudian pengadilan agama memutuskan bahwa perkawinan semacam ini harus difasakh, harus dibatalkan. Atau pengadilan agama memutuskan talak yang talak ini disebabkan adanya li'an. Li'an itu adalah sumpah yang diucapkan oleh si suami
ketika suami tersebut menuduh istrinya berbuat serong atau berbuat zina dengan 4 kali kesaksian. Itu yang disebut dengan li'an. Suami menuduh istrinya telah berbuat zina, kemudian dibawa ke pengadilan agama dan pengadilan agama memutuskan pembatalan nikahnya. Maka selanjutnya pengadilan agama memutuskan harus difasakh tadi, dan keputusan ini diputuskan oleh pengadilan agama setelah si suami setelah si suami mengumpuli istrinya. Saya ulangi ya. Ada gugatan perceraian gara-garanya si suami murtad keluar dari Islam, atau gara-gara si suami menuduh istrinya berbuat zina, kemudian diputuskan oleh pengadilan bahwa akad nikah tersebut harus dibatalkan, dan sudah terjadi kumpul antara suami istri, maka dalam keadaan seperti ini suami wajib memberikan pesangon atau mut'ah kepada istrinya. Atau sebelum dikumpuli, atau qabla dukhul, tetapi si suami belum menentukan besaran mahar. Terjadi suami murtad keluar dari Islam, istrinya belum diapa-apakan oleh pengadilan, kemudian diputuskan untuk pembatalan akad nikah. Belum diapa-apakan, belum terjadi kumpul. Tetapi si suami ketika akad nikah belum menyebutkan besaran maharnya berapa, belum. Maka dalam keadaan seperti itu si suami wajib memberikan pesangon atau mut'ah kepada istrinya. Pendengar kaum muslimin rahimakumullah, maka dalam 3 kondisi ini, yaitu tadi 1, perceraian yang diputuskan oleh pengadilan agama yang penyebabnya dari si suami, misalnya tadi si suami murtad, atau perceraian yang diputuskan oleh pengadilan agama sebab adanya li'an. Li'an tadi adalah si suami menuduh istrinya berbuat serong dan si suami sudah mengumpuli istrinya. Kemudian keadaan yang ketiga, perceraian yang diputuskan oleh pengadilan agama sebab adanya li'an dan belum terjadi kumpul, tetapi si suami belum menentukan besaran mahar. Dalam kondisi semacam ini, maka si suami wajib untuk memberikan pesangon kepada istrinya. Jadi kesimpulannya pendengar, mut'ah atau pesangon dari suami kepada istri itu wajib diberikan apabila yang pertama, suami mentalak istrinya setelah suami tersebut mengumpuli istrinya atau ba'da dukhul. Gambarannya begini, setelah bertahun-tahun misalnya sepasang suami istri hidup berkeluarga, bahkan mungkin sudah punya anak, kemudian akhirnya karena sesuatu hal si suami menceraikan istrinya, mentalak istrinya, maka si suami tersebut wajib memberikan mut'ah, memberikan pesangon kepada istri yang ditalak atau diceraikan tadi. Yang kedua, suami mentalak istrinya sebelum terjadi kumpul atau qabla dukhul, dan suami belum menentukan besar kecilnya mahar ketika akad nikah. Maka dalam kondisi seperti ini si suami juga wajib memberikan pesangon atau mut'ah kepada istri yang diceraikan tersebut. Kemudian yang ketiga, apabila terjadi perceraian yang perceraian ini diputuskan oleh pengadilan agama atau melalui pengadilan agama, yang perceraian tersebut karena adanya sebab dari si suami.
Misalnya si suami murtad misalnya. Atau terjadi perceraian karena keputusan agama yang disebabkan adanya li'an. Paham ya? Li'an adalah si suami bersumpah istrinya telah berbuat zina dengan laki-laki lain. Dan keputusan pengadilan agama ini diputuskan setelah terjadinya kumpul. Maka si suami wajib memberikan pesangon atau mut'ah kepada mantan istrinya tersebut. Dalil wajibnya suami membayar mut'ah atau pesangon kepada istrinya ini adalah berdasarkan firman Allah dalam Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah ayat 236. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna au tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruh wa 'alal muqtiri qadaruh mata ambil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Artinya la junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa malam tamassuhunna. Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu kumpul dengan mereka. Au tafridu lahunna fariidah, dan sebelum kamu menentukan maharnya. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruh, dan hendaklah kamu memberikan mut'ah atau pesangon kepada mereka sesuai dengan kemampuannya bagi orang yang mampu. Wa 'alal muqtiri qadaruhu, dan orang yang tidak mampu atau miskin juga memberikan mut'ah menurut kemampuannya pula. Mata ambil ma'ruf, yaitu pemberian yang patut, haqqan 'alal muhsinin, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Ini adalah ayat yang dijadikan sebagai dalil tentang wajibnya seorang suami memberikan pesangon atau mut'ah kepada istri yang diceraikannya. Dan juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan haruslah diberikan pesangon atau mut'ah dengan cara yang baik. Haqqan 'alal muttaqin, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi berdasarkan firman Allah ini bahwa mut'ah itu adalah haqqan 'alal muttaqin, suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat sebelumnya Allah menyebutkan haqqan 'alal muhsinin, suatu kewajiban bagi orang-orang yang berbuat baik. Oleh karena itu pendengar, maka hukum dari mut'ah atau pesangon ini adalah wajib bagi seorang suami yang menceraikan istrinya. Wajib diberikan kepada istrinya yang diceraikan tadi, dalam kondisi atau keadaan yang sudah saya jelaskan tadi. Sekarang berapa toh besaran mut'ah atau pesangon itu? Berkenaan dengan besaran atau nominal dari mut'ah atau pesangon ini kalau
antara si suami dan si istri kok sudah terjadi kesepakatan mengenai besaran mut'ah. Misalnya suami dan istri sudah sepakat, suaminya juga mampu rela memberikan mut'ah 100 juta misalnya. Si istri juga rela, dah saya terima dengan senang hati mut'ah atau pesangon dari panjenengan 100 juta misalnya. Maka kalau sudah terjadi kesepakatan antara suami dan istri mengenai besaran mut'ah, maka ya kesepakatan itulah yang harus ditepati. Kalau kesepakatannya 100 juta berdasarkan kesepakatan dari suami istri, maka ya itu yang harus dibayarkan oleh si suami, diberikan kepada mantan istrinya tersebut. Akan tetapi kalau tidak terjadi kesepakatan antara suami dan istri, jadi tidak ada rembukan berapa atau besarannya mut'ah atau pesangon yang nanti akan diberikan oleh si suami kepada istri, tidak terjadi kesepakatan mengenai besaran mut'ah, maka besaran mut'ah ini bisa berapa saja, terserah kerelaan si suami, berapa saja, asalkan mut'ah tersebut sesuatu yang ada nilainya. Ini kalau antara suami dan istri tidak terjadi kesepakatan berkenaan dengan besaran mut'ah. Nah, kalau sepakat misalnya 50 juta, ya itu yang harus ditepati. Tapi kalau tidak terjadi kesepakatan seperti itu, ya tinggal suami kerelaannya berapa, kemampuannya berapa. Nah sekarang kalau seandainya terjadi kasus misalnya antara suami dan istri tidak terjadi kesepakatan mengenai besaran mut'ah, tidak ada kesepakatan, dan antara suami dan istri terjadi perselisihan mengenai besaran mut'ah, ya terjadi rembukan antara si mantan suami dan si mantan istri, tapi tidak terjadi kesepakatan mengenai besaran pesangon ini, tidak terjadi. Si istri misalnya dia meminta mut'ah sebesar 50 juta misalnya, pokoknya saya minta pesangon 50 juta. Si istri ngotot seperti itu. Sedangkan suami dia menyatakan tidak mampu. Saya tidak mampu kalau 50 juta. Yang saya mampu hanya 25 juta misalnya. Maka kalau seperti ini tidak ada putusnya. Si istri ngotot minta 50 juta, si suami mampunya hanya 25 juta. Kalau tidak terjadi keputusan, tidak terjadi kesepakatan, maka selanjutnya keputusannya diserahkan kepada pengadilan agama. Yang memutuskan ya pengadilan agama. Dan nanti pengadilan agama dalam memutuskan besaran mut'ah ini harus mempertimbangkan kemampuan dari si suami dan mempertimbangkan kondisi dari si istri. Jadi kemampuannya suami tetap sebagai pertimbangan, demikian juga kondisi kebutuhan dari si istri ini juga nanti harus dipertimbangkan oleh pengadilan agama. Lah pertimbangan dari kedua belah pihak ini nanti, inilah yang akan dijadikan sebagai bahan oleh pengadilan agama dalam memutuskan besaran mut'ah tadi. Kalau misalkan pengadilan agama sambil tengah-tengah ini misalnya mut'ah yang harus dibayarkan ya tidak hanya 25 juta, juga tidak 50 juta, tapi 35 juta misalkan. Nah keputusan yang sudah diputuskan oleh pengadilan agama ini harus disepakati, harus ditaati oleh masing-masing pihak. Yang si istri harus menerima, demikian juga si suami juga harus menerima. Ini berdasarkan firman Allah. Sebagaimana yang sudah saya bacakan tadi, wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruh wa 'alal muqtiri qadaruh, dan hendaklah kamu memberikan mut'ah atau pesangon kepada mereka
bagi orang yang mampu, alal musi'i qadaruh, bagi orang yang mampu menurut kemampuannya, wa alal muqtiri qadaruh, demikian juga bagi orang yang miskin juga menurut kemampuannya. Kaum muslimin rahimakumullah, perlu saya sampaikan bahwa mut'ah ini adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya, yang harus diberikan dengan penuh kerelaan, harus diberikan dengan cara-cara yang baik. Tadi Allah berfirman, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, saya bacakan tadi, Allah berfirman, di situ ada kata-kata mata'um bil ma'ruf, bahwa mut'ah itu adalah pemberian secara baik-baik. Jadi kalau si suami sudah rela memberikan pesangon kepada mantan istrinya, ya diikhlaskan, diberikan dengan baik. Jangan sampai ada unsur keterpaksaan, apalagi ada unsur gerundel, jangan. Si istri juga demikian. Kalau sudah disepakati pesangonnya sebesar itu misalnya, harus diterima dengan ikhlas. Pendengar kaum muslimin rahimakumullah, di balik diwajibkannya mut'ah atau pesangon dari seorang suami kepada mantan istrinya ini ada beberapa hikmah. Di antaranya hikmahnya adalah untuk menyenangkan atau menghibur mantan istri. Karena apa? Karena dapat kita maklumi bersama bahwa umumnya seorang istri itu kalau dia sudah diceraikan oleh suaminya, itu umumnya tentu dia akan merasa sedih, bahkan akan merasa kehilangan pelindung, akan merasa kehilangan pegangan, karena ia merasa tidak akan ada lagi orang yang memberikan nafkah, tidak akan lagi ada orang yang bisa dijadikan sebagai tempat berbagi, tidak ada lagi orang yang bisa dijadikan sebagai tempat curahan hati. Jadi umumnya sedih. Oleh karena itu, dengan adanya mut'ah atau pesangon ini, ya diharapkan bisa si istri bisa merasa sedikit terhibur dengan adanya mut'ah atau pesangon tadi. Di samping itu, dengan adanya mut'ah ini sebagai bukti bahwa bagaimanapun juga hubungan antara mantan suami dan mantan istri itu harus tetap terjaga dengan baik. Apalagi kalau sudah mempunyai anak misalnya. Walaupun nanti mereka sudah tidak, statusnya tidak suami istri lagi. Walaupun nanti mereka berpisah. Oleh karena itu sudah sepatutnya seorang mantan suami ini memberikan mut'ah atau pesangon kepada mantan istrinya secara pantas dan juga dengan penuh kerelaan. Jadi tidak ditolak atau diceraikan begitu saja langsung ditinggal, tidak. Atau tidak diberikan mut'ah, tetapi mut'ah atau pesangon tersebut tidak pantas, yang tidak menghibur istri tapi justru bisa menyakiti hati mantan istri tadi. Ini yang tidak diperbolehkan oleh agama. Jadi meskipun si suami sudah menceraikan istrinya, meskipun mungkin kesalahan dari perceraian itu dari pihak istri, maka tetap si suami oleh agama diwajibkan memberikan pesangon atau mut'ah kepada istri yang diceraikan tersebut secara baik. Pendengar kaum muslimin rahimakumullah, demikian pembahasan berkenaan dengan mut'ah atau pesangon mantan suami kepada mantan istrinya. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa pembahasan yang berikutnya yaitu berkenaan dengan bab walimah. Qala al-musannif rahimahullah, faslun
Wal walimatu alal ursi mustahabbatun wal ijabatu ilaiha wajibatun illa min udhrin. Fasal bahwasanya walimah alal ursi dalam pernikahan mustahabbatun itu hukumnya adalah sunnah. Wal ijabatu ilaiha sedangkan mendatangi walimatul urs wajibatun itu hukumnya adalah wajib illa min udhrin kecuali kalau ada udhur. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, sebelum kita bahas atau kita kaji lebih jauh berkenaan dengan walimah, perlu saya sampaikan bahwa walimah dari tinjuan bahasa itu berasal dari kata al-walem yang mempunyai arti berkumpul atau al-ijtima'. Walimah diartikan sebagai al-ijtima' atau berkumpul. Ini karena dalam acara tersebut berkumpul antara suami dan istri, berkumpul dengan para keluarga, berkumpul dengan kerabat, dan juga berkumpul dengan handai tolan. Maka walimah itu artinya adalah al-ijtima', kumpul. Menurut pengertian ulama fikih, bahwa yang dinamakan walimah secara mutlak, kalau dikatakan walimah secara mutlak ini berarti yang dimaksud adalah walimah pernikahan atau walimatul ursi. Bahwa yang dinamakan walimah itu adalah perjamuan di mana perjamuan tersebut diselenggarakan dalam rangka menyukuri terjadinya akad nikah dengan cara menghidangkan makanan. Itu adalah pengertian dari walimah menurut kebanyakan para ahli fikih. Perjamuan yang diselenggarakan dalam rangka menyukuri terjadinya akad nikah, biasanya ada acara makan-makan. Itu yang dinamakan walimah. Lah Imam Syafi'i dan para ashabnya, para ashabus Syafi'i ini mengatakan bahwa termasuk kategori walimah yaitu setiap undangan yang diadakan atau setiap pesta atau sederhananya selamatan yang diadakan karena terjadinya kegembiraan, seperti setelah selesainya akad nikah atau setelah selesainya khitanan atau setelah selesainya bepergian dari jauh atau yang lain. Ini adalah pengertian dari walimah secara umum. Selamatan atau perjamuan apa saja yang diadakan karena terjadinya event kegembiraan. Setelah terjadi pernikahan otomatis kan ada suasana gembira, kemudian diadakan acara makan-makan atau selamatan, walimah.
Setelah mengkhitankan putranya misalnya, kemudian dalam suasana yang gembira karena sudah berhasil mengkhitankan putranya dengan selamat, kemudian diadakan acara makan-makan, namanya juga walimah. Setelah lama merantau, tidak pulang-pulang sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, pulang dengan selamat ke kampung halamannya, kemudian diadakan acara makan-makan dengan mengundang tetangga, maka ini juga dinamakan walimah. Tetapi kalau diucapkan secara mutlak, maka walimah yang dimaksud di sini adalah walimatul urs atau walimah pernikahan. Itu kalau diucapkan secara mutlak. Jadi kalau menyebut walimah berarti yang dimaksud di sini adalah walimatul urs atau walimah pernikahan. Pendengar kaum muslimin rahimakumullah, mengenai hukum menyelenggarakan walimah. Kalau saya ucapkan secara mutlak berarti yang dimaksud di sini adalah walimah pernikahan atau walimatul urs. Hukum menyelenggarakan walimah ini para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa hukum menyelenggarakan walimah pernikahan atau walimatul urus ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu berarti sunnah yang sangat dituntut. Jadi levelnya hampir mendekati wajib. Sunnah yang sangat dianjurkan. Ini sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Syekh Abu Suja sebagaimana yang sudah saya baca tadi. Dan ini Syekh Abu Suja ini mengikuti pendapat dari mayoritas jumhur ulama. Karena apa? Karena baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau selalu menganjurkan kepada para sahabat untuk menyelenggarakan walimah. Termasuk beliau sendiri. Kalau beliau menikah dengan istri-istri beliau, atau kalau beliau menikahkan putri-putri beliau, ini beliau selalu menyelenggarakan walimah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aulama ala ba'di nisaihi bimuddaini min syairin. Bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyelenggarakan walimah atas pernikahannya dengan salah satu istri beliau dengan menggunakan atau dengan memasak 2 mud gandum. Dalam sebuah riwayat bahwa walimah yang dimaksud dalam hadis ini adalah ketika baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aulama ala Sofiyata bisawikin wa tamrin. Bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelenggarakan walimah atas pernikahannya dengan Sayyidatina Sofiyah dengan memasak tepung dan korma. Juga dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aulama ala Zainab radhiyallahu anha bi khubzin wa lahmin. Bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menikahi Sayyidatina Zainab radhiyallahu ta'ala anha, baginda Rasul menyelenggarakan walimah dengan
jamuan berupa roti dan juga berupa daging. Jadi kesimpulannya bahwa walimah ini selalu diadakan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menikah dengan para ummahatul mukminin dan juga ketika beliau menikahkan putri-putri beliau. Kepada para sahabatnya juga begitu. Kepada para sahabatnya baginda Rasul juga selalu menganjurkan untuk menyelenggarakan walimah. Lah dengan dalil ini, berdasarkan hadis-hadis ini, kemudian mayoritas jumhur ulama berpendapat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dituntut, sunnah yang sangat dianjurkan. Sekarang siapa toh yang disunnahkan menyelenggarakan walimah ini? Apakah pihak suami? Apakah pihak istri? Yang disunnahkan untuk menyelenggarakan walimah, tentu ini walimah pernikahan, ini adalah si suami. Jadi saya ulangi, aslinya yang disunnahkan untuk menyelenggarakan pesta pernikahan ini adalah pihak suami. Jadi suamilah yang disunnahkan. Nah sekarang kalau seandainya yang menyelenggarakan itu pihak istri bagaimana? Atau pihak perempuan dari keluarga perempuan. Kalau yang menyelenggarakan walimah ini dari pihak perempuan atau pihak istri, maka ini boleh saja atau sah-sah saja dan tetap mendapatkan kesunnahan menyelenggarakan walimah. Bukan berarti harus suami, tidak. Hanya istri misalnya yang menyelenggarakan, tidak masalah, tetap hasil melakukan kesunahan. Misalnya pihak suami tidak mengadakan walimah mungkin, sedangkan pihak perempuan atau pihak istri dari keluarga perempuan mengadakan walimah, maka hal tersebut sah-sah saja asalkan dalam penyelenggaraan walimah tersebut pihak istri tetap meminta izin kepada suami, karena hakikatnya yang disunahkan itu suami. Kalau suami sudah mengizinkan, maka kesunahan menyelenggarakan walimah ini dapat tercapai. Pendapat yang kedua, yang pertama tadi menyelenggarakan walimatul urus itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan atau sangat dituntut. Ini adalah pendapat mayoritas jumhur ulama, termasuk pendapat yang diikuti oleh musannaf Syekh Abu Suja rahimahullah. Pendapat yang kedua, bahwa menyelenggarakan walimatul urus itu hukumnya adalah wajib. Kalau wajib berarti harus, kalau tidak berdosa. Ini pendapat yang kedua. Yang mengatakan bahwa menyelenggarakan walimatul urus itu hukumnya wajib, ini didasarkan pada sebuah hadis bahwasanya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada sahabat Abdurrahman bin Auf untuk menyelenggarakan walimah pernikahan. Faqala aulim walau bisyatin. Selenggarakanlah walimah, hai Abdurrahman bin Auf, walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Tetapi tadi saya sampaikan bahwa walaupun ada yang mengatakan wajib, tetapi menurut jumhur ulama bahwa menyelenggarakan walimah pernikahan ini hukumnya tidak wajib, tapi hanya semata-mata sunnah muakkadah. Ini karena apa? Karena menggunakan dalil
bahwa baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang mengatakan tadi ya tidak wajib, hanya sunnah muakkadah. Ini dasarnya apa? Dalilnya apa? Karena dalilnya adalah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, laisa fil mali haqqun siwa zakah, bahwa tidak ada suatu kewajiban, tidak ada suatu tuntutan kewajiban dalam urusan harta siwa zakah, kecuali dalam masalah zakat. Jadi dalam masalah mengeluarkan harta itu tidak ada yang wajib, kecuali satu yang wajib, yaitu dalam urusan zakat. Juga terdapat pendapat yang lain, sebagian ulama yang lain, yang dimaksud wajib di sini bukan wajib ain, bukan. Ini pendapat yang ketiga ini ya. Bukan wajib ain, tapi fardu kifayah. Artinya bagaimana? Artinya apabila salah satu pihak sudah menyelenggarakan walimah, maka pihak yang lain sudah gugur kewajibannya. Misalnya pihak istri atau keluarga mempelai putri ini sudah menyelenggarakan walimah, maka seandainya pihak suami kok tidak menyelenggarakan walimah, maka tidak mengapa, sudah mendapatkan kesunahan menyelenggarakan walimah. Jadi berkenaan dengan hukum menyelenggarakan walimah ini ada 3 pendapat tadi. Aslinya 2, tapi yang berkenaan dengan wajib ini pendapatnya terpecah lagi menjadi 2. Aslinya wajib, terus sunnah muakkadah. Yang wajib ini ada yang mengatakan wajib atau fardu kifayah. Jadi yang mengatakan sunnah muakkadah adalah jumhur ulama. Ada yang mengatakan wajib tadi, dasarnya tadi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat Abdurrahman bin Auf untuk menyelenggarakan walimah, walau bisyatin, walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Dan juga ada pendapat tadi yang ketiga, fardunya tidak fardu ain, tidak harus masing-masing pihak, yang suami menyelenggarakan walimah sendiri, kemudian yang istri juga menyelenggarakan sendiri, tidak harus seperti itu. Masing-masing pihak menyelenggarakan cukup. Suami menyelenggarakan berarti si istri sudah gugur kewajibannya. Demikian juga kalau pihak si istri mempelai putri sudah menyelenggarakan, maka mempelai putra sudah gugur kewajibannya. Dah Syekh Abu Suja dan ulama-ulama Syafi'iyah ini lebih cenderung memilih yang mengatakan bahwa hukum menyelenggarakan walimah pernikahan itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dituntut. Pendengar kaum muslimin rahimakumullah, adapun penyelenggaraan walimah selain walimah pernikahan, tadi kan sudah saya sampaikan toh ya, bahwa walimah itu pokoknya perjamuan atau pesta atau apa ya, selamatan yang diselenggarakan dalam rangka mensyukuri event-event kegembiraan, walimah khitanan, walimah dari perjalanan jauh atau walimah yang lain. Lah hukum menyelenggarakan walimah selain walimah pernikahan, selain walimatul urus, itu menurut sebagian besar atau jumhur ulama itu hukumnya adalah sunnah biasa, tidak sunnah muakkadah. Kalau walimah pernikahan itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dituntut. Tetapi kalau walimah selain walimah pernikahan ini hukumnya adalah sunnah biasa, tidak sampai pada tahapan level sunnah muakkadah, tidak. Perlu saya sampaikan mengenai batasan besar kecilnya menyelenggarakan walimah, bahwa walimah pernikahan ini bagi orang yang mampu paling sedikit adalah dengan menyembelih seekor kambing, bagi orang yang mampu. Ini karena terdapat keterangan dalam suatu hadis bahwa baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menikahi Ummul Mukminin Zainab binti Jahas radhiyallahu taala anha, ini beliau menyelenggarakan walimah dengan menyembelih seekor kambing.
ma'aulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nisaihi ma'aulama ala Zainaba aulama bisyatin. Bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menyelenggarakan walimah sebagaimana baginda Rasul menyelenggarakan walimah terhadap Ummul Mukminin Zainab radhiyallahu taala anha, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelenggarakan walimah ketika menikah dengan Sayyidatina Zainab dengan menyembelih seekor kambing. Tetapi menurut pendapat yang ashah, pendapat yang lebih mendekati kebenaran, bahwa seseorang itu boleh mengadakan walimah dengan apa saja. Jadi dengan apa saja cukup, sudah hasil mendapatkan kesunahan menyelenggarakan walimah. Karena apa? Karena baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyelenggarakan walimah atas pernikahan beliau dengan Ummul Mukminin Sofiyah radhiyallahu taala anha, hanya dengan jamuan yang berupa bubur, tepung, gandum, dan kurma. Sangat minimalis sekali, hanya dengan bubur, tepung, gandum, dan kurma. Itu sudah hasil walimahan. Ini sebagaimana yang sudah saya sebutkan dalam hadis yang sudah saya sampaikan tadi. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam aulama ala Sofiyata bisawikin wa tamrin. Bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelenggarakan walimah terhadap pernikahannya dengan Ummul Mukminin Sofiyah dengan menyajikan hidangan bisawikin berupa tepung atau bubur, wa tamrin, dan kurma. Dan juga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyelenggarakan walimah hanya dengan memasak 2 mud gandum. Bayangkan, hanya 2 mud gandum, sedikit sekali. Yaitu ketika beliau menikahi Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, hanya dengan memasak 2 mud gandum, hanya 1 kilo lebih sedikit, hanya 2 mud gandum. Ini sebagaimana hadis yang sudah saya bacakan tadi, aulaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'di nisaihi bimuddaini min syairin, akhrajahul Bukhari. Bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pernah beliau menyelenggarakan walimah atas pernikahannya dengan salah satu dari istri beliau. Yang dimaksud di sini adalah ketika beliau menikahi Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu, yaitu hanya dengan memasak 2 mud dari gandum. Ini malah lebih minimalis sekali. Jadi pendengar, berdasarkan apa yang sudah pernah dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenai besar kecilnya dalam penyelenggaraan walimah ini bahwa penyelenggaraan walimah itu tidak ada batasannya, harus segini, harus mewah seperti ini, tidak ada batasan. Bahkan kalau sampai dalam penyelenggaraan walimah ini kok ada kesan berlebih-lebihan, ada kesan bermewah-mewahan, bahkan sampai menjadikan sifat atau perasaan berbangga-banggaan, biar wah, biar dianggap hebat misalnya, biar dianggap keluarga yang berada, maka ini bisa menjadikan hukum haram. Kan repot. Jadi tujuan kita ini meraih kesunahan, tetapi kita melakukan sesuatu yang diharamkan. Oleh karena itu, dalam hal menyelenggarakan walimah ini, ya seadanya sajalah, semampunya. Harus kita hindari sifat yang takaluf. Apa itu takaluf?
memaksakan diri atau tidak mampu dimampu-mampukan sampai ngutang sana ngutang sini hanya karena gengsi atau supaya dianggap wah tadi. Ini yang justru dilarang oleh agama. Jadi ya semampunya, sebisanya. Jangan sampai tadi takaluf, serah kuat dikuat-kuat ke, ngutang sana ngutang sini. Ini namanya takaluf, memaksakan diri dalam melakukan sesuatu. Padahal agama ini sangat melarang kepada umatnya mempunyai sifat takaluf dalam melakukan sesuatu hal. Ini adalah hal yang dilarang oleh agama. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, nuhina anit takalluf. Nuhina anit takalluf, bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melarang kepada kita, melarang anit takalluf, dari memaksakan diri dalam melakukan sesuatu. Lah sekarang waktu walimah, waktu disunnahkan walimah. Kapan toh waktu disunnahkannya kita menyelenggarakan walimatul urus? Walimatul urus atau walimah pernikahan ini disunnahkan diselenggarakan setelah terjadinya akad nikah. Jadi kalau sebelum akad nikah itu bukan walimatul urus, bukan. Kesunahannya yaitu mulai setelah terjadinya akad nikah. Paham ya? Tetapi yang lebih utama, yang lebih afdol, walimah ini diselenggarakan setelah terjadinya kumpul, setelah dukhul, setelah terjadi hubungan antara suami istri. Ini yang lebih utama. Jadi setelah akad nikah juga disunahkan, tapi sebaiknya yang paling utama itu dilaksanakan setelah suami istri si suami sudah mengumpuli istrinya. Karena apa? Karena ini adalah sesuai yang pernah atau sesuai yang selalu dikerjakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yulim ala nisaihi illa ba'dad dukhul. Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beliau tidak menyelenggarakan walimatul urus kecuali beliau sudah mengumpuli istrinya. Lah mengenai waktu berakhirnya kesunahan menyelenggarakan walimah pernikahan ini tidak ada batasannya. Kapan saja, 4 hari setelah akad nikah boleh. Hasil kesunahan 1 minggu boleh, 1 bulan boleh, 2 bulan boleh. Ya, 2 bulan setelah akad nikah diperbolehkan, tidak ada batas waktu berakhirnya. Asalkan tadi sudah diselenggarakan sesudah terjadinya akad nikah. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa yang utama atau yang afdol menyelenggarakan akad nikah ini setelah si suami mengumpuli istrinya atau ba'dad dukhul. Jadi kesimpulannya, walimah nikah itu bisa diselenggarakan kapan saja, asalkan setelah terjadinya akad nikah. Tetapi yang afdol, walimah nikah ini diselenggarakan setelah terjadinya kumpul atau ba'dad dukhul, setelah si suami mengumpuli istrinya. Lah hikmah disunnahkannya menyelenggarakan walimah ini adalah sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik, memberikan pertolongannya sehingga akad nikah dapat dilaksanakan dengan
dengan baik, dengan sukses. Dan juga di antara hikmah dari penyelenggaraan walimah ini untuk mengumumkan, untuk memaklumkan kepada khalayak bahwa antara si fulan dan si fulanah, antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan sudah resmi sah menjadi pasangan suami istri. Juga dalam rangka untuk nepung sanak kadang, menjalin tali kekerabatan atau menjalin tali silaturahmi. Si suami bisa memperkenalkan istrinya kepada keluarganya. Demikian juga sebaliknya, si istri juga bisa memperkenalkan suaminya kepada keluarganya. Pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, karena perjumpaan kita dibatasi waktu, saya kira cukup perjumpaan kita pada sore hari ini, dan insya Allah pada Selasa sore yang akan datang akan kita lanjutkan masih membahas mengenai masalah walimah. Semoga apa yang kita bahas pada sore hari ini bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwafiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.